Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre psychological thriller berjudul Cat Person yang rilis pada tahun 2023. Film ini bercerita tentang seorang mahasiswi yang bekerja di sebuah bioskop. Wanita itu menjalin hubungan dengan pria lebih tua, yang awalnya terasa menarik lewat pesan teks yang intens dan penuh imajinasi. Namun saat mereka pertama kali bertemu langsung, wanita tersebut sadar kalau kenyataan tidak seindah ekspektasinya. Ia pun mencoba mengakhiri hubungan tersebut, namun respon pria tersebut tiba-tiba berubah menjadi sosok pria yang aneh dan juga agresif. Film diawali dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Margot, seorang mahasiswi arkeologi tahun kedua di salah satu universitas Amerika. Ia juga bekerja paruh waktu sebagai kasir di bioskop yang khusus memutar film-film jadul. Margot memiliki customer langganan yang sering datang ke sana sendirian bernama Robert, dan usianya beberapa tahun lebih tua dari Margot. Sepulang kerja, tepat di depan pintu gedung asramanya, Margot melihat seekor anjing hitam yang sedang berdiri sendiri di dekat sana. Karena merasa kasihan, Margot pun berniat membawanya ke kamar. Namun sayangnya, aksinya tersebut ketahuan oleh salah satu mahasiswi senior bernama Laura, yang memperingatkannya kalau menurut peraturan asrama, mereka dilarang membawa binatang peliharaan apapun. Dengan terpaksa, Margot pun akhirnya mengeluarkan anjing tersebut. Setelah itu, Margot tiba-tiba terbangun karena mendengar suara wanita meminta tolong, diikuti oleh suara anjing yang samar-samar. Margot yang penasaran pun keluar dari kamarnya untuk mencari sumber suara itu. Namun anehnya ketika keluar, ia dikejutkan oleh darah yang berceceran di dinding, serta siluet anjing di ujung koridor, yang ternyata itu semua hanyalah mimpi. Margot yang terbangun langsung disambut oleh Laura, yang datang ke kamarnya untuk memastikan Margot tidak menyelundupkan anjing semalam. Setelah itu, Margot pergi ke kampus bersama sahabatnya bernama Taylor, yang sedang membahas forum miliknya bernama Vagenda di website Reddit, dengan topik isu-isu tentang perempuan, yang tentu saja semua pengikutnya adalah perempuan. Namun, Taylor mencurigai kalau salah satu pengikutnya bernama Lady Talk adalah seorang laki-laki. Taylor mencoba mengajaknya bertemu nanti malam untuk memastikan apakah Lady Talk memang seorang lelaki. Taylor pun meminta tolong Margot untuk menemaninya, namun sayangnya, ia tidak bisa karena harus bekerja malam itu. Saat berada di kelas, Margot pun membahas dengan dosennya, yaitu Dr. Zabala, tentang sifat ratu semut yang kawin dengan banyak semut jantan di kelompoknya. Setelah itu, Margot pun lanjut meneliti sebuah tulang wanita zaman dahulu yang dijadikan tumbal pada sebuah ritual sakral. Zabala juga membahas fakta tentang lebah jantan, yang langsung mati begitu selesai berhubungan dengan ratu lebah. Malam harinya, ketika Margot sedang bekerja, Robert kembali datang untuk nonton film, sekalian membeli popcorn dan juga minuman seperti biasa. Saat film dimulai, Margot yang tertarik dengan Robert pun sempat melihatnya dari jauh dan berimajinasi duduk di sebelah Robert. Ternyata Robert juga menyukai Margot, dan ia pun langsung meminta nomornya setelah film selesai. Di hari-hari selanjutnya, Margot pun menjalani kesehariannya dan mulai sering chattingan dengan Robert yang membahas keseharian sekaligus pribadi masing-masing. Diketahui kalau Robert berumur 25 tahun, sudah bekerja dan juga memiliki 2 kucing peliharaan. Lalu setelah itu, Taylor memberitahu Margot bahwa ia belum bertemu secara langsung dengan Lady Talk. Namun, melalui chatnya, Lady Talk sudah mengaku dirinya adalah laki-laki, dan nama aslinya adalah James Medley, yang mana Taylor menganggap bahwa ia hanya ingin mengacau di forumnya. Sementara itu, kedekatan Margot dan Robert sudah diketahui teman-temannya, yaitu Beth dan Dave, yang juga tinggal di gedung yang sama dengan Taylor. Mereka pun mengingatkan Margot agar tidak mudah terbuai dengan laki-laki yang baru ia kenal, apalagi hanya berkomunikasi melalui chat selama ini. Malam harinya, Robert pun mengajak Margot makan di luar. Namun karena sedang mengerjakan tugas di kampus, Robert pun akhirnya membelikan beberapa snack dan makan bersama Margot di kampusnya. Tampak Robert yang sangat kaku saat sedang mengobrol dengan Margot.
Lalu tak lama kemudian, Margot pun digigit seekor semut yang keluar dari akuarium dan akhirnya langsung dipukul oleh Robert. Margot pun tampak terkejut melihat hal tersebut. Setelah itu, Robert pun melihat-lihat ke sekeliling lab dan masuk ke gudang penyimpanan artefak tulang belulang. Margot yang masih berpikir positif pun ikut masuk ke sana dan menjelaskan ke Robert tentang sejarah artefak-artefak tersebut. Namun tak lama setelah itu, pintunya tiba-tiba tertutup yang membuat Margot panik dan langsung menuduh Robert yang sengaja menutup pintunya. Robert pun berusaha menjelaskan jika pintunya tertutup sendiri dan langsung terkunci. Margot yang parno dengan sikap aneh Robert pun berusaha membuka pintunya tersebut. Namun karena tidak bisa dibuka, Robert pun langsung mendobrak pintunya dan tidak sengaja memecahkan akuarium berisi sarang semut yang langsung menyergap kaki Margot. Zabala pun langsung memarahi mereka, karena sarang semut itu sudah ada selama 17 tahun di sana, serta ratu semut di koloni itu sudah mati, yang artinya sisa koloni semut yang masih hidup akan hancur karena tidak ada ratunya. Margot pun pulang bersama Robert ke asramanya yang tidak jauh dari sana. Karena insiden tadi, Margot pun meminta maaf atas sikapnya yang parnoan, dan berharap mereka tetap chattingan seperti biasa. Karena esok hari, Margot sudah mulai libur musim gugur, dan akan pulang kampung menemui orang tuanya. Mendengar hal tersebut, Robert pun memaafkannya, lalu mengecup kening Margot, dan menyuruhnya mengelap bekas gigitan semut dengan kain panas agar tidak gatal. Sebelum berpamitan, Robert juga berpesan agar Margot hati-hati di perjalanan pulang kampungnya besok. Keesokan harinya, obrolan mereka berdua pun masih terus berlanjut sepanjang perjalanan Margot di kereta. Sesampainya di rumah, ibunya yang bernama Kelly tampak sedang sibuk mempersiapkan perayaan ultah suami barunya bernama Ernie. Karena Kelly terlihat sibuk dengan persiapan acara Ernie, Margot pun meluapkan kekesalan tersebut kepada Robert. Setelah itu, Margot dan Kelly sempat bertengkar, karena Margot menolak menyanyikan lagu untuk ultah Ernie nanti. Namun Kelly menasihatinya agar beradaptasi dengan keadaan, karena ia sudah belajar dari pengalamannya dengan ayah Margot dulunya, yang mana Kelly tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik, hingga terjadi kesalahpahaman, dan suaminya pun akhirnya pergi meninggalkannya. Setelah percakapan tadi, Margot yang merasa iba pun akhirnya mau ikut bernyanyi di pesta ultah Ernie bersama ibunya. Malam harinya, Margot tiba-tiba terpikirkan untuk menggoda Robert dengan mengirimkan foto seksinya. Akan tetapi, Robert malah tidak membalas chatnya sampai berhari-hari, hingga liburan musim gugurnya pun selesai. Margot pun mulai overthinking, karena mungkin Robert tidak menyukai foto yang seperti itu, sehingga ia kini mengghostingnya. Setelah Margot terus-terusan mengirim pesan ke Robert, ia pun akhirnya membalas dan meminta maaf karena sedang sibuk di tempat kerjanya. Melihat chat tersebut, Margot yang tidak tahu apa pekerjaan Robert pun langsung membayangkan berbagai profesi yang mungkin sedang dijalani Robert. Margot pun curhat ke Taylor tentang Robert yang sudah jarang ngechat setelah ia mengirim fotonya kemarin. Taylor lalu menyarankan Margot untuk meninggalkan Robert dan mencari pria lain saja. Namun karena masih penasaran, Margot tidak menggubris perkataan Taylor. Untungnya tak lama setelah itu, Robert tiba-tiba mengajak Margot untuk menonton malam nanti. Margot pun langsung mengiyakan ajakan Robert, dan bahkan harus berpura-pura menyukai film Star Wars kesukaan Robert yang diputar di bioskop tempat Margot bekerja. Margot pun OTW ke bioskop bersama Robert dengan mobilnya. Sepanjang perjalanan, Margot berusaha menutupi ketidaksukaannya dengan film tersebut dan bertanya kapan Robert terakhir kali menonton film Star Wars. Anehnya, sepanjang perjalanan Robert tidak menatap wajah Margot sama sekali, dan responnya juga begitu dingin. Lagi-lagi Margot pun mulai parno, dan berpikiran Robert tiba-tiba mengunci pintu dan berusaha untuk membunuhnya. Ketika film dimulai, tampak hanya Robert saja yang menikmatinya. Dan saking seringnya nonton film tersebut, Robert pun sampai hafal dialog-dialognya di filmnya, dan tidak mengajak ngobrol Margot sama sekali. Setelah selesai menonton, tampak Robert yang sadar kalau Margot tidak menyukai film tersebut.
Margot bahkan membayangkan kalau Robert sampai menemui psikolog karena stres memikirkan kencan yang gagal. Margot yang merasa kasihan pun akhirnya mengajaknya lanjut pergi minum-minum di sebuah bar. Namun karena wajib menunjukkan KTP, Margot pun dilarang masuk karena usianya masih 20 tahun, yang membuat Robert tampak kaget karena ia mengira kalau Margot selama ini sudah berusia 21 tahun ke atas. Robert pun berusaha menenangkan Margot dan akhirnya mengajaknya pindah ke bar lainnya. Setelah mengobrol sebentar, Margot pun menelepon Taylor dan mengabari bahwa malam itu ia mungkin akan tidur dengan Robert. Taylor yang khawatir pun langsung memperingatkannya untuk segera pulang saja. Namun lagi-lagi Margot mengabaikannya dan langsung mengajak Robert pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Robert, Margot pun sempat berimajinasi jika di dalam rumahnya terdapat ruang penyiksaan, dan Robert sebenarnya adalah seorang psikopat. Namun lagi-lagi itu hanya imajinasi liar Margot, dan mereka berdua pun akhirnya bersiap-siap untuk berhubungan. Namun anehnya ketika sedang berhubungan, tampak Margot yang berpura-pura menikmatinya, karena ia takut kalau Robert akan menghajarnya jika Margot berani menolak. Setelah selesai, Robert pun akhirnya jujur kalau usia sebenarnya adalah 33 tahun, dan selama ini ia tidak memberitahu karena takut Margot menolaknya. Robert juga menjelaskan sejak awal berkenalan, ia mengira kalau gadis secantik Margot pasti sudah memiliki pacar di kampus. Namun Robert akhirnya berubah pikiran setelah Margot sengaja mengirim fotonya kemarin dan terus mencari-cari Robert lewat chat, yang artinya Margot memang menyukai dirinya. Namun Margot yang sudah merasa tidak nyaman, akhirnya meminta Robert untuk mengantarnya pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Margot lagi-lagi terganggu dengan pikirannya sendiri, yang menganggap Robert emosi karena Margot terlihat tidak tertarik lagi dengannya. Sesampainya di kamar Margot, ia pun hanya melihat chat Robert dan tidak membalasnya sama sekali. Keesokan paginya, Margot pun curhat kepada Taylor kalau ia menyesali keputusannya untuk pergi ke rumah Robert semalam. Ketika makan siang di kampus, Margot pun curhat tentang Robert yang ternyata adalah orang yang aneh, serta ia juga berbohong soal kucing peliharaan, karena kemarin Margot tidak melihat kucing sama sekali di rumahnya. Margot pun semakin dibuat emosi, karena Robert masih saja terus menghubunginya meskipun tidak dibalas. Margot pun sempat terpikirkan, kalau satu-satunya cara untuk mengakhiri hubungan itu adalah salah satu dari mereka harus tewas. Karena Margot yang bingung harus beralasan apa agar bisa putus secara baik-baik, Taylor pun langsung merebut ponsel Margot, lalu pergi ke kamar mandi dan mengirim chat ke Robert untuk tidak menghubunginya lagi. Setelah itu, Taylor pun berusaha menghibur Margot dengan mengajaknya ke sebuah restoran. Tak lama kemudian, Robert pun membalas dan meminta maaf atas apapun yang menyinggungnya. Robert lalu meminta Margot untuk menghubunginya kembali jika sudah berubah pikiran. Beberapa hari setelah itu, saat sedang merayakan ulang tahun Beth di sebuah restoran, Taylor pun membahas tentang James Medley, yang ternyata adalah seorang supir taksi online yang sering parkir di sekitar kampus. Setelah itu, Margot yang hendak mengambil minuman, tiba-tiba melihat Robert yang sedang duduk sendirian di sana, sehingga mereka langsung kabur dari sana. Sesampainya di asrama, Robert pun mengabari Margot kalau ia sempat melihatnya di restoran tadi. Robert pun terus bertanya-tanya apa kesalahannya, apakah karena ia terlalu tua, atau jangan-jangan Margot emang suka berhubungan dengan sembarang pria. Karena terlanjur emosi, Robert sampai menyebut Margot dengan kata-kata kasar, yang membuat mereka hanya bisa terdiam dan terkejut. Sejak saat itu, Margot pun lebih berhati-hati ketika pulang ke asramanya, terutama pada malam hari. Hingga suatu malam, Margot sempat melihat Robert yang memperhatikannya dari depan bioskop. Untuk menghilangkan keparnoannya, Margot pun pulang ke asrama sambil mendengarkan lagu. Namun ia terus merasa panik, sampai akhirnya baterai ponselnya habis dan lagunya pun berhenti. Margot yang semakin ketakutan pun akhirnya melapor polisi tentang Robert yang memperhatikannya dari seberang bioskop. Namun, menurut polisi, Robert tidak ada indikasi melanggar hukum, karena ia hanya melihat Margot dari kejauhan. Polisinya lalu menyuruh Margot untuk melapor kembali jika memang Robert terbukti berbuat sesuatu yang melanggar hukum.
Keparnoan Margot pun semakin parah, hingga ia akhirnya membeli bermacam-macam senjata untuk menjaga dirinya. Mulai dari palu, semprotan merica, pisau, dan juga pelacak yang akan ditempel ke mobil Robert untuk mengetahui pergerakannya. Malam itu, Margot yang tidak bisa tidur pun akhirnya nekat pergi ke rumah Robert sendirian dan memasang pelacak di mobilnya. Namun sayangnya, aksinya tersebut ketahuan oleh anjing penjaga di garasi, yang ternyata persis seperti anjing yang dia temukan di awal film. Tak lama kemudian, Robert yang mendengar suara geraman anjingnya pun datang dan terkejut melihat Margot sudah berada di sana. Margot pun langsung menuduh Robert kalau ia sudah mengikutinya sejak awal, karena anjing itu ada di gedung asramanya sebelum Robert meminta nomor ponselnya. Margot yang panik karena Robert mendekatinya pun langsung menyemprotkan merica tersebut. Namun sialnya ternyata tutupnya terbalik sehingga Margot malah menyemprot matanya sendiri. Taylor yang tidak menemukan Margot di kamarnya langsung pergi menaiki taksi online untuk mencari rumah Robert. Dan ternyata supir taksi online itu adalah James Medley, orang yang masuk di forum Reddit milik Taylor kemarin. Margot pun akhirnya siuman, namun matanya masih merah karena semprotan merica tadi. Robert langsung bertanya apa maksud Margot memasang pelacak di mobilnya. Ia juga melarang Margot untuk pulang, karena dengan kondisi matanya yang merah, Margot bisa saja memfitnah Robert ke polisi dan berujung di penjara. Robert pun menjelaskan kalau ia mengira Margot selama ini menyukainya. Namun itu semua berubah setelah mereka berhubungan, dan Robert menganggap Margot hanya mempermainkannya. Margot pun mempermasalahkan Robert yang menguntitnya, tapi Robert menjawab bahwa ia mengikutinya agar bisa memperhatikan dan mengenal Margot lebih dekat. Selain itu, Robert juga tahu jika Margot selalu memperhatikannya di bioskop, namun Margot tidak pernah mengakui hal tersebut. Margot yang semakin panik pun meminta air untuk menyembuhkan matanya yang perih. Namun Robert mengatakan jika air garam lebih baik untuk matanya daripada air biasa. Lagi-lagi Margot berpikiran hal yang tidak-tidak dan mengira Robert sering bermasalah dengan wanita lain, sampai tahu cara mengobati semprotan merica. Robert pun akhirnya emosi dengan pikiran negatif Margot dan mengatakan jika dirinya berprofesi sebagai perawat. Oleh karena itulah mengapa ia tahu air garam lebih baik dan dirinya bukanlah seorang psikopat. Saking emosinya, Robert yang iseng tiba-tiba mengatakan jika ia akan membuat Margot pingsan dan membuatnya lupa apa yang terjadi malam itu dengan beberapa obat, baru setelahnya ia memulangkan Margot ke asramanya. Namun Margot malah menganggap serius ucapan Robert. Margot yang semakin parno berpura-pura menangis karena matanya sakit, dan begitu Robert menyiapkan air garam, Margot pun berencana akan menelepon polisi. Namun karena anjing peliharaan terus menggonggong, Robert pun segera kembali dan langsung mengambil ponsel Margot tepat ketika teleponnya baru tersambung. Perkelahian pun terjadi karena Margot berusaha kabur dari rumah tersebut. Namun Robert malah terus menariknya kembali. Margot yang membuka pintu basement, tiba-tiba 2 ekor kucing dari sana, yang artinya Robert tidak berbohong soal memelihara kucing. Robert yang geram pun terpaksa mencekiknya. Margot yang melihat ada sebuah pisau, langsung menusuk wajah Robert, lalu mendorongnya ke dalam basement. Tampak Margot yang tidak sengaja menyenggol alat pemanas, yang langsung membakar barang-barang di sekitaran sana dengan cepat. Untungnya di dalam basementnya ada sebuah tempat pembuangan, sehingga Robert langsung mengajak Margot untuk masuk ke dalam sana. James dan Taylor pun sampai di sana, bersamaan dengan pemadam kebakaran dan juga polisi. Setelah apinya padam, untungnya Margot dan Robert berhasil ditemukan di tempat pembuangan dalam keadaan pingsan, dan mereka pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa minggu kemudian, saat sudah sembuh total, Margot pun mengajak Taylor melewati bekas rumah Robert yang sudah menjadi tanah kosong. Menurut informasi dari resepsionis rumah sakit tempat Robert bekerja, ternyata ia sudah resign sebagai perawat dan pindah rumah ke area pantai. Namun Margot tidak percaya karena bisa jadi info itu sengaja dibuat-buat oleh Robert agar tidak bertemu dengan Margot lagi. Bisa disimpulkan kalau Robert memang dari awal tidak berniat buruk kepada Margot
Ditambah lagi Margot yang selama ini sering memperhatikannya di bioskop. Namun, karena overthinking Margot tentang segala hal, yang akhirnya membuat hubungan mereka menjadi kacau balau. Di akhir cerita, tampak Margot yang sepertinya hendak memulai hubungan baru lagi dengan salah satu pengunjung bioskop yang mengajaknya berkenalan.